Bersejiwa. Selamat siang, selamat beraktivitas karena kita Zoom-nya jam 9 pagi. Kan biasanya Mas Riko membahas letting in, pendaman emosi, dan lain sebagainya. Sekarang aku akan meminjam Mas Riko untuk membahas soal materi bersejiwa. Oke, Mas, ini kita langsung aja ya, Mas, pertanyaan yang bersejiwa. Kalau untuk yang materi awal ini soal libido. Jadi kadang kan cewek atau cowok tuh nggak aware ya kalau ternyata libido itu ada yang seimbang dan yang ada yang nggak seimbang. Ada yang libidonya lebih tinggi dari laki-laki itu gimana Mas menyikapinya gitu? Oh, jadi ada libido yang rendah, ada yang normal, ada yang Ah, tinggi. Ya kalau iya. orang libidonya tinggi ya berarti dia sehat. Oh gitu. Nah, cengan gitu kan. Iya kayak cewek bisa pengennya melakukan hubungan terus, tapi kadang ada fase cewek nggak pengen melakukan hubungan karena nggak mood dan lain sebagainya gitu. Tapi mereka kan misalkan cowoknya lagi libido tinggi, ceweknya enggak gitu. Nah, itu gimana menyikapinya di dalam hubungan rumah tangga gitu, Mas? Ya itu kan hal gampang. Libido itu kan soal rangsangan kan, rasa horny kan. Ya kalau cewek pingin horny ya tinggal di foreplay gitu doang kan. Jadi bahkan sebelum hubungan seksual sudah dilakukan foreplay secara verbal. Jadi itu gampang kalau itu. Intinya adalah yang perlu kita tahu bahwa libido tinggi itu bukan suatu masalah. Jadi itu Hmm. adalah tanda tubuh kalian sehat. Kalau kalian ngacengan ya itu bukan masalah. Yang jadi masalah kalau kalian nggak bisa ngaceng gitu kan. Ya kan sama, cewek juga sama. Kalau kalian Hmm. inian ya kalian berarti organ kewanitaannya sehat, secara Hmm. hormonal sehat. Tapi kalau kalian stres, akhirnya susah terangsang, frigid ya, berarti kan nggak sehat kan. Jadi kalau Ya. kalian gampang terangsang, nggak ngapa-ngapain terangsang, yaitu tubuh kalian sehat dan it's okay. Nah, cuma yang kita perlu tahu adalah bukan berarti ketika kalian terangsang kalian perlu nge-seks. Nah, itu yang perlu kita tahu. Jadi itu Hmm. bukan panggilan alam untuk nge-seks. Jadi terserah kalian. Kalau kalian terangsang lagi pasangannya sama-sama mau, kalian juga mau, ya udah lakukan seks. Tapi kalau lagi nggak ada pasangan, misal, kemudian kalian lagi kerja atau lagi apa, ya nggak usah kan. Hmm. Jadi kesalahan mindset manusia, terutama orang Indonesia adalah eh, sange kentu. Nah itu intinya itu. Jadi mereka mengira bahwa kalau penisnya ereksi itu waktunya melakukan hubungan seks, padahal ya belum tentu. Itu kan keputusan kita kan. Jadi itu bukan aturan baku. Oke, jadi mindsetnya yang perlu diubah. Jadi ketika penis kalian ereksi atau ketika kalau wanita kan lebih ke payudaranya kan, payudaranya eh, apa ya, agak mengeras kan Iya, putingnya. betul. Jadi itu Ah. bukan panggilan alam untuk kalian melakukan seks. Itu cuma pertanda bahwa kalian terangsang dan tubuh kalian sehat. Makanya itu sering terjadi. Kalian sering ereksi penisnya. Nah, keputusan untuk melakukan seks atau tidak terserah kalian. Jadi itu Hmm. bukan aturan baku kalau kalian ereksi kalian harus seks. Enggak selalu. Itu. Jadi itu yang penting. Oke, jadi kalau kalian terbiasa letting in, terbiasa menyadari ya ketika kalian ereksi itu adalah waktu yang sangat bagus untuk menyadari gairahnya. Nah, itu. Jadi nanti akan terjadi transmutasi energi. Ya kapan-kapan lah kita bahas. Panjang kan itu kan. Sama, cewek juga gitu. Intinya kalau kutub positif pria kan ada di penis, jadi yang ereksi penis. Nah, kalau kutub positif wanita ada di payudara, jadi yang ereksi payudaranya. Ketika dia terangsang, payudaranya mengeras. Nah, itu. Sama aslinya. Tapi jadi gini Mas, jadi cerita soal kasus ya kan ada temen aku nih dia eh, hubungan hubungan pas putrinya lagi nggak baik, tapi kadang memaksakan eh, melakukan hubungan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan si ceweknya masih ada kekesalan dengan suaminya. Suaminya maksain untuk melakukan hubungan. Nah, itu kan kadang bikin cewek
yang lagi nggak punya gairah, lagi nggak punya Hmm. libido, tapi dipaksain gitu. Itu sebenarnya nambah ini nggak sih Mas? Nambah luka atau nambah luka batin? Maksudnya kayak pendaman emosinya bertambah yang tadinya solusinya mau ML jadi masalahnya selesai malah jadi istrinya makin kesel gitu. Tergantung itu. Jadi Oh iya. ada dua kemungkinan. Kalau Mm-mm. istri kesel, hubungannya lagi nggak baik, kemudian berhubungan seks misalnya. Mungkin awal-awal Mm. dipaksa. Si istri mungkin merasa seperti diperkosa secara mental, iya kan? Nggak mau paksa. Tapi kemudian si cowok ini tekniknya sangat bagus. Kemudian Mm. diforsir pelan-pelan, kemudian tubuhnya mulai rileks. Jadi arti pendaman itu kan pola energi yang beku di beberapa lokasi ya. Ketika kalian Mm. melakukan foreplay di area payudara, kemudian mungkin di area-area netral seperti telinga, leher, bibir, kemudian pundak, bahu, dan kemudian ke area yang kutub negatif. Ketika kutub positifnya sudah terangsang penuh, nah itu akan menciptakan aliran energi yang sangat deras. Nah, kemungkinan besar pendamannya akan runtuh di situ. Oh. Terutama ketika orgasme. Jadi ketika kalian hubungannya lagi nggak baik, kemudian kalian berhubungan seks, entah kalian merasa dipaksa secara mental, tapi kalau hasil akhirnya adalah kalian orgasme, ya it's okay. Karena pendamannya dan rasa stresnya, rasa ketegangan di tubuh itu akan selesai di akhir. Tapi masalahnya adalah kebanyakan masyarakat kita skillnya tidak terlalu bagus, kemudian mereka memaksakan. Jadi di awal dia merasa diperkosa secara mental, kemudian di akhir juga tidak mendapatkan orgasme, akhirnya dia merasa diperkosa secara fisikal. Nah itu. Jadi alangkah baiknya kalau skill kita, ya kita lah yang bisa menilai diri kita kan. Kalau skill kita kurang mumpuni ya selesaikan dulu masalahnya. Walaupun skill kita mumpuni, kita percaya diri ya alangkah lebih baiknya diselesaikan lebih dulu sih. Jadi kita ada masalah mungkin eh, rasa jengkel atau sama-sama jengkel ya udah diselesaikan dulu, dirasakan dulu masing-masing. Kalau dua-duanya ikut letting in kan lebih enak kan, saling menyadari kemudian sama-sama plong baru berhubungan seksual. Kalaupun terpaksa ya udah langsung berhubungan seksual, pokok mainnya enak, aman. Tapi yang disarankan adalah ya selesaikan dulu. Itu cara paling apa ya? Cara paling berkemanusiaan lah. Jadi ini ya, yang penting si cowoknya jago dalam hal foreplay. Ya, itu penting. Nah, itu kalau di Bersejiwa ada sih, kalau misalkan kita gabung di Bersejiwa, ada bonus 3 teknik video foreplay dari Mas Riko. Itu menurutku lengkap banget. Maksudnya jarang ada orang yang memberikan teknik foreplay yang sedetail itu yang Mas Riko jelaskan gitu. Menurutku itu perlu dipelajari sama suami-suami atau calon suami yang akan melakukan hubungan pasutri. Nah, tadi Mas Riko membahas soal